Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin pempedos tanpa ikan. Ini enaknya gak kalah kok sama pempek yang pakai ikan tenggiri. Nah, di sini juga saya tampilkan cara membuat cukoknya juga. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baiklah, langkah pertama kita pakai 15 sampai 20 siung bawang putih mau dihaluskan dulu, terus ada 30 buah cabai rawit hijau. Ini sesuai selera sih sebenarnya pedesnya. Kalau saya pakai sekitar 10 atau 15 aja. Terus ini dihaluskan dulu. Ini banyak banget karena emang kita mau bikin kuah cukoknya 1 kilo gula merah. Jadi banyak ya bumbunya. Dan ini bisa disimpan awet di kulkas, bisa buat bikin pempek berkali-kali. Jadi nggak setiap bikin pempek bikin kuah cukoknya juga, kan repot ya. Nah, kalau udah halus gini, sekarang ini sudah dimasak. 1 kilo gula merah dimasak bersama dengan air, terus tambahin air asam jawa, gula pasir, dan garam. Kemudian ini dimasak sampai larut. Maaf ya, step nyemplunginnya ke skip videonya, kehapus, maaf banget. Nah, terus kalau udah larut semua, saya mau saring dulu karena biasanya kan kalau gula merah tuh banyak ampas-ampas gitu ya. Sebelum saya masukin bumbu halus tadi. Nah, ini setelah disaring, kemudian saya balikin lagi ke panci yang lebih besar karena ternyata ini nggak cukup, terlalu kecil. Nah, kemudian setelah disaring, kemudian kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan, lalu dimasak lagi sampai mendidih. Dan kalau sudah mendidih, tinggal kita sisihkan aja dulu. Nah, kuah cuko ini enaknya dipakai tuh setelah nyimpen 2 hari, itu lebih enak. Kalau misalnya langsung bikin langsung dimakan, ya enak juga sih, tapi kayaknya lebih mantep tuh kalau udah setelah disimpan. Taruh di kulkas aman. Terus setelah itu kita masak empek-empeknya. Pertama kita mau masukin 400 ml air, boleh juga air kaldu ayam atau air kaldu sapi, tapi ini saya karena nggak ada, saya pakai air biasa. Terus tambahin 4 siung bawang putih yang udah dihaluskan, tambahin juga ada garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai mendidih. Kemudian kalau udah mendidih bisa dikecilin apinya, yang paling kecil aja. Lalu kita masukkan tepung terigu. Tepung terigu saya pakai yang protein rendah sih. Terus kemudian ini harus aduk cepet ya. Nah, di sini dimasukin tepung terigunya, kemudian diaduk cepet. Enaknya sih mungkin pakai sutil aja atau pakai spatula aja biar lebih gampang ya. Kalau pakai whisk gini malah trouble-nya tuh malah nyangkut di tengah gitu. Akhirnya saya sampai ganti whisk yang lebih kuat gitu, yang besi gitu, tetap aja nyangkut-nyangkut di tengah. Ya nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Nah, kemudian ditambahin sedikit minyak sayur, sekitar 4 sendok makan aja. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Nah, kira-kira udah seperti ini. Yang di bagian tengah-tengah whisknya juga udah saya keluarin, tuh saya aduk lagi. Lalu tambahkan 3 butir telur yang dikocok lepas. Ini posisinya udah di luar kompor ya. Tadi masukin minyaknya juga udah di luar kompor posisinya. Nah, kemudian ini saya mix menggunakan mixer aja supaya cepet aja sih sebenarnya. Tapi kalau pakai pengaduk biasa juga bisa banget. Dipakai mixer sebentar aja, jangan lama-lama. Lalu tinggal kita tambahin tepung tapiokanya. Saya rekomendasi pakai tepung tapioka yang seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak dapetin tepung tapioka Cap Tani yang tadi, bisa juga kok pakai tepung tapioka merek lainnya. Dicoba aja. Nah, kemudian ini setelah diaduk sampai seperti ini juga ngaduknya nggak lama-lama banget.
Lalu kita tinggal ngebentuk deh. Siapin sedikit tepung tapiokanya ya buat taburan kalau lengket-lengket. Terus ini yang model lenjernya, saya sih nggak terlalu gede-gede banget dan dapetinnya jadi banyak, sekitar 20-an untuk lenjer. Dan kalau kapal selamnya saya ngebentuknya caranya seperti ini. Nggak tahu deh, suka aja cara seperti ini soalnya jadi minim bocor gitu, jadi nggak gampang bocor juga. Terus isian telurnya juga jadi lumayan banyak. Begini, jadi jarinya itu dikasih tepung sagu juga supaya nggak lengket. Kemudian tinggal diisi satu butir telur dikocok lepas. Kalau ini sih saya campur dengan putih telur juga, stok putih telur kebetulan ada, jadi satu butir telur plus putih telur, jadi kebanyakan putih telurnya kayaknya. Udah gitu tinggal direkatin kayak gini, udah deh. Jadi satu resep ini dapatnya tuh sekitar hampir 30 buah empek-empek itu tapi ukurannya kecil-kecil ya. Nah ini bisa diperhatiin aja cara saya membentuk kapal selamnya. Nah ini dia hasilnya seperti ini, tinggal kita rebus deh, mendidihin dulu airnya dalam panci, lalu masukkan, saya biasanya lenjer dulu sampai selesai. Ini satu panci dibanyakin juga nggak apa-apa sih, dia nggak saling nempel juga, sampai dia mengapung sendiri baru kemudian diangkat ya. Lalu direbus sampai kapal selamnya. Walaupun bentuknya begini tapi ini minim bocor banget, beneran deh. Nah kalau udah juga ini gue sampai mengapung, kalau udah mengapung diangkat. Lalu digoreng dalam minyak panas, tapi jangan lama-lama juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya sesuai selera ya. Mau suka ada kan yang sukanya yang lebih kering, atau sukanya yang lembab-lembab biar nggak terlalu keras gitu. Bebas aja sih sesuai selera. Kalau udah cukup kematangannya, tinggal kita potong-potong, taruh di mangkok dan sajikan bersama dengan kuah cuko irisan mentimun. Enak banget, tapi saya lagi nggak ada irisan mentimunnya. Dan kalau udah cukup tingkat kematangannya, tinggal kita potong-potong dan sajikan bersama dengan kuah cuko. Dan kuah cukonya ini bisa disimpan lama di kulkas, jadi kalau bikin tinggal tuang aja, nggak perlu bikin lagi kuah cukonya, kan lumayan repot ya. Nah kalau udah nih, ini enak banget rasanya, dicobain aja deh di rumah. Boleh tulis juga di kolom komentar penyuka pempek yang dos ataupun yang suka yang pakai ikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye.